Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Vira, presenter G-Watch TV. Hari ini kami mengundang lagi Dr. John, writer di website GPIB Watch. Apa kabar Dr. John? Dr. GPIB Watch melakukan polling Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Bolehkah dijelaskan tujuan diadakannya polling tersebut? Kabar baik Vira, senang bertemu kembali. Halo pemirsa G-Watch TV, selamat berjumpa kembali di podcast Imaginer yang selalu menyajikan berita populer dan isu yang hangat dibicarakan di lingkup jemaat. Menjawab pertanyaan Vira tentang polling yang dilakukan oleh GPIB Watch, perlu saya jelaskan polling yang dilakukan hanya sarana untuk menyerap aspirasi warga jemaat GPIB untuk menyuarakan pilihannya dengan suara hati nurani, siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi nakoda bahtera GPIB 5 tahun ke depan. Memang kami menyadari bahwa polling aspirasi yang dilakukan GPIB Watch merupakan hal baru di lingkup GPIB. Tentu mengagetkan banyak orang. Ada yang kaget dan spontanitas menyelutuk dengan nada tinggi apa-apaan ini. Ada yang terkejut nyinyir disertai nada sindiran dan menolak untuk memberikan suaranya. Atau mungkin saja ada yang menyelutuk kerjanya orang gila. Semua itu merupakan respon jujur yang diberikan atas apa yang tidak biasanya terjadi dalam lingkup gereja. Tidak menjadi masalah bagi kami, bahkan kami dengan sukacita menerimanya sebagai suatu kasanah yang memperkaya referensi kami terhadap konfigurasi perilaku dalam lingkup jemaat GPIB. Perubahan yang dilakukan GPIB Watch melalui polling demi menembusi kekakuan dalam pelayanan yang dibatasi dengan berbagai aturan baku yang terus menggeluti kehidupan pelayanan sentris tanpa mau mendengar. Menurut hemat kami, respons yang diberikan oleh jemaat GPIB terhadap hal ini bukan menunjukkan tingginya spiritualitas jemaat GPIB, karena faktanya dalam persidangan sinode tahunan GPIB di Salatiga, dijelaskan oleh Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, hasil penelitian dan komparasi terhadap beberapa denominasi gereja di dua mupel yang berbeda, tingkat spiritualitas jemaat GPIB terbilang paling rendah dibandingkan dengan jemaat dari denominasi gereja lain, bahkan denominasi gereja lebih kecil dari GPIB. Walaupun terjadi perdebatan sengit terhadap hasil penelitian tersebut di persidangan, tapi sudah mencuat menjadi fakta penelitian yang sahih dan telah direkomendasikan kepada Majelis Sinode GPIB. Respons yang diberikan oleh jemaat terhadap polling, sadar maupun tidak, karena mereka masih dipenjarakan oleh pikiran mereka sendiri. Untuk tidak boleh ini dan itu karena ini lembaga gereja. Kami bisa memakluminya. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ada sebuah buku menarik yang patut dibaca dan dijadikan referensi dengan judul Lepas dari Penjara Pikiran, karya Dr. Alex Patakos. Maaf penjelasan saya agak panjang, Vira. Seru sekali penjelasan yang Anda berikan. Nah, ada anggapan yang berkembang bahwa polling yang GPIB Watch lakukan lebih cocok untuk pekerjaan duniawi, bukan pekerjaan gerejawi. Gereja tidak menginginkan adanya politisasi atau gereja tidak boleh melakukan politik praktis. Bagaimana tanggapan Dr. John? Vira, dalam dunia ini semua boleh berpendapat, begitupun dalam gereja. Ini merupakan demokratisasi seperti yang kita dengar dalam acara beberapa hari lalu di Gereja Paulus Jakarta Pusat dengan topik Seminar Gereja Ramah Demokrasi. Polling pra pemilihan atau polling aspirasi yang dilaksanakan GPIB Watch harus dilihat dari kacamata yang luas, kacamata positif dan tidak ada motivasi lain. Hanya sebagai upaya membuka sumbatan saluran aspirasi yang tersumbat dan terpasung. Dengan adanya perkembangan teknologi modern, di era perubahan, di era yang terbuka, disinilah jemaat bisa menyampaikan pilihannya sebagai sarana untuk dipikirkan bagi para utusan jemaat yang akan memilih di persidangan Sinode Raya GPIB 2025 di Makassar. Gereja tidak berpolitik praktis, tapi jemaatnya bisa saja berpolitik yang santun, politik yang menyampaikan suara kenabian dan mampu menunjukkan keterwakilan pelayanannya, baik itu internal maupun lintas iman, lintas budaya, bahkan dalam skop berbangsa dan bernegara. Polling aspirasi GPIB Watch bukan politisasi, melainkan jemaat sebagai pembaca berita GPIB Watch yang ingin menyampaikan aspirasinya. Polling aspirasi tak sama dengan politik praktis. Politik praktis mengutamakan ambisi, manipulasi, dan syarat dengan kepentingan pribadi, sedangkan polling aspirasi kita diundang untuk mendengarkan suara umat untuk kepentingan bersama dalam kehidupan pelayanan. Polling yang dilakukan oleh GPIB Watch sangat simpel, tidak harus mendaftar terlebih dulu, hanya sekali klik dan tidak bisa mengulang. Bahkan admin aplikasi hanya bisa mengetahui jumlah suara yang melakukan votes dan terdistribusi untuk nama yang ada di polling. Kami tidak bisa mengetahui siapa yang pilih dan alamatnya di mana, kami pun tidak tahu. Wow, keren. Namun polling yang disajikan pasti menimbulkan pro dan kontra. Yang kontra akan geram, mengatakan ini tidak sesuai panggilan dan pengutusan gereja. Apa tanggapan Anda, dokter?
Pertanyaan yang bagus, sudah pasti ada banyak pandangan yang berbeda terhadap polling aspirasi. Komentar paling seru diajukan, mengapa harus polling dilaksanakan sebelum waktunya? Jawabannya, karena mereka terbiasa dengan pola yang baku, kaku, dan tabu. Sementara tidak ada norma dan aturan dalam tata gereja yang mengaturnya. Maaf kalau saya keliru. Kalau sedikit saja menyimpang dari pola yang sudah terbiasa dilakukan akan terjadi sorak-sorai, terjadi gemuruh ria yang menghujat dalam pembicaraan internal sempit, terjadi penolakan tanpa makna, tanpa pikir dan tanpa solusi, yang hanya mau terpaut dengan pemikiran lama segaris, yang tak boleh dicemari oleh masukan yang bukan punya wewenang dalam memutuskan. Itulah pemikiran yang gagal paham mengenai polling aspirasi yang tak mengetahui tujuan yang sebenarnya mengapa polling ini dibuat. Ketidakpercayaan selama ini merupakan salah satu gagasan timbulnya polling aspirasi agar jemaat juga merasa dihargai dan menyampaikan usulan pilihannya. Mau didengar silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Bagi mereka yang tidak suka dengan polling ini tidak jadi masalah karena itu hak mereka. Polling aspirasi yang sudah dijalankan GPIB Watch tentunya tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi GPIB Watch sudah proaktif dan partisipatif dalam rangka perubahan yang sejati dalam lingkup layan ber-GPIB. Wow, amazing. Ulasan yang lengkap. Bagaimana jika hasil polling aspirasi tidak sama hasilnya dengan pemilihan sesungguhnya? Never mind, itulah demokrasi pelayanan. Demokrasi menghargai perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai musuh, sebagai lawan. Berbeda itu merupakan hakikat bawaan yang menjadi pilihan masing-masing pribadi. Berbeda hasil akhir antara polling dan pemilihan faktual merupakan hal biasa, bahkan menambah nilai dan citra demokrasi di lingkup gereja. Kehidupan berdemokrasi dalam pelayanan ber-GPIB harus terus digaungkan, didengungkan, disuarakan. GPIB harus mengutamakan demokrasi yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kerendahan hati. GPIB harus bisa mengayomi dan melindungi mereka yang tertindas dan tersakiti, baik di lingkup internal maupun eksternal. Polling aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang bisa membuka saluran yang tersumbat, saluran buntu, saluran yang tak punya asa, dan aspirasi jemaat merupakan aspirasi yang harus dihargai karena suara jemaat merupakan suara Tuhan yang layak didengar dan direnungkan karena di dalamnya ada Roh Kudus. Mungkin ada banyak jemaat yang tak percaya netralitas polling aspirasi GPIB Watch. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Polling aspirasi yang diinisiasi GPIB Watch tak punya kepentingan apapun. Ini hanya untuk menyalurkan keinginan dan dambaan dari warga jemaat GPIB yang selama ini gerah, resah, dan gelisah dengan tidak berjalannya demokrasi dalam pelayanan. Para utusan jemaat dianggap tidak mampu bersifat objektif, banyak yang terkontaminasi dengan kepentingan sesaat. Mudah-mudahan polling aspirasi dari GPIB Watch mampu memberikan sesuatu yang berbeda yang selama ini jarang disentuh karena faktor ketakutan dari para hamba Tuhan dan mungkin saja juga jemaat. Kita juga harus ingat perbedaan itu merupakan karunia ilahi dan apa yang sedang dikerjakan GPIB Watch merupakan tindakan proaktif partisipatif dalam menyampaikan aspirasi jemaat yang selama ini terjadi krisis kepercayaan akan kepemimpinan. Begitu, Vira. Baik, Dr. John, terima kasih atas waktu yang diberikan. Percakapan kita hari ini cukup panjang dan rasanya masih belum cukup untuk menjelaskan semua hal yang terjadi seputar polling aspirasi. Paling tidak, pemirsa sudah mendapatkan gambaran atas penjelasan yang diberikan. Podcast Imajiner akan terus hadir menyajikan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa di acara Podcast Imajiner berikutnya. Salam hangat Vira, presenter G-Watch TV.